Hai semuanya, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Jumpa lagi bersama Ferry Irawan dalam pembelajaran Agama Buddha kelas 6. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 10 sifat sempurna. Dalam video yang lalu, setelah menjelaskan bahwa Petapa Gotama dapat menjadi seorang Buddha karena Petapa Gotama telah melatih 10 sifat sempurna atau yang biasa kita sebut sebagai 10 parami. Parami artinya adalah sifat luhur atau sifat sempurna yang harus dilatih oleh seseorang untuk menjadi seorang Buddha. Setiap orang dapat menjadi Buddha karena setiap orang memiliki bibit kebudayaan di dalam dirinya. Ya, kamu mempunyai bibit kebudayaan dan saya juga mempunyai bibit kebudayaan dan kita semua mempunyai bibit kebudayaan. Tetapi bibit kebudayaan ini belum tentu dapat tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena setiap dari kita selain mempunyai bibit kebudayaan, kita juga mempunyai kotoran batin. Kotoran batin ini seperti sifat kebencian, keserakahan, dan kebodohan yang menahan bibit kebudayaan ini untuk bertumbuh dan berkembang. Maka kita perlu untuk mengembangkan sifat luhur agar bibit ini dapat berkembang dan kita dapat melenyapkan kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Maka kita akan menjadi seorang Buddha yang tercerahkan, yang tidak lagi dapat merasakan penderitaan. Lalu apa-apa saja 10 sifat sempurna itu? Dalam video kali ini Lalu akan menjelaskan 5 sifat sempurna ya, yang harus kita latih untuk mencapai kebahagiaan dan untuk menghilangkan kotoran batin yang kita miliki. Sifat luhur yang pertama yaitu kedermawanan atau dana. Kedermawanan adalah sifat suka memberi ya dan menolong orang lain. Dengan memiliki sifat kedermawanan berarti kita dapat memberi tanpa pamrih atau memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dengan begitu kita dapat mengikis salah satu kotoran batin yaitu keserakahan. Keserakahan ini merupakan salah satu sumber penderitaan yang bisa membuat kita menderita. Karena keserakahan terkadang kita tidak pernah puas, ingin lagi, dan ingin lagi, tidak pernah puas. Dan karena keserakahan juga kita menjadi menderita ketika tidak dapat mendapatkan sesuatu. Keserakahan ini dapat membuat diri kita selalu menderita bila kita terus membiarkan keserakahan ini hidup di dalam diri kita. Lalu bagaimana untuk menghilangkan keserakahan ini? Kita harus mengembangkan namanya kedermawanan atau dana. Dengan selalu berdana kita akan merasa bahagia. Kenapa? Ya karena pada saat itu kamu telah mengembangkan sifat kedermawananmu. Ya sehingga keserakahan itu terkikis sedikit demi sedikit sehingga kamu merasa bahagia. Nah, pemberian atau derma itu ada 3 jenis. Apa saja itu? Jenis yang pertama adalah derma kebendaan. Derma kebendaan berarti kita memberi atau mendanakan sesuatu berupa benda seperti obat-obatan, makanan, pakaian, uang, dan lain-lain. Lalu jenis derma yang kedua adalah derma kehidupan. Derma kehidupan berarti apa yang kita berikan dapat memperpanjang usia makhluk lain. Contohnya apa, Contohnya donor darah, kemudian memberikan obat, function, dan lain-lain. Nah, function itu apa? Function itu adalah melepaskan makhluk hidup. Misalnya
Kita melihat ikan lele di pasar. Ikan lele itu bila kita tidak tolong, malamnya sudah menjadi pecel lele. Tetapi karena kita beli dan kita lepaskan, kita frozen, ikan lele itu yang seharusnya sudah meninggal, usianya menjadi lebih panjang. Ya, itu merupakan salah satu contoh dana kehidupan. Kemudian jenis derma yang ketiga yaitu derma kebenaran, yaitu memberikan atau mengajarkan kebenaran dan hal baik kepada orang lain. Misalnya temanmu sedang sedih, kamu menghibur temanmu, ya, itu merupakan salah satu derma kebenaran. Lalu sifat luhur yang kedua adalah kebajikan atau sila. Kebajikan berarti perilaku yang layak, perilaku yang baik, dapat mengendalikan diri dari perbuatan jahat dan terus mengembangkan perbuatan baik. Kita biasanya menjaga sila dengan menjalankan 5 sila dan 5 dhamma. 5 sila artinya 5 pantangan yang harus kita hindari, ya, yang harus kita hindari agar kita terhindar dari perbuatan jahat. Apa saja 5 pantangan tersebut, yaitu pantang membunuh, pantang mencuri, pantang mengganggu, pantang menipu, dan pantang mabuk. Sedangkan ada 5 kewajiban yang membuat kita menambah perbuatan baik, yaitu apa saja? Yang pertama, wajib menyayangi. Yang kedua, wajib berderma. Ketiga, wajib rukun setia. Yang keempat, wajib jujur. Dan kelima, wajib bermeditasi untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi pikiran. Dan sifat luhur yang ketiga adalah pelepasan atau nekama. Terkadang sebagai manusia kita harus melepaskan sesuatu demi tujuan yang lebih baik. Sebagai contohnya, Pangeran Gautama melepaskan kesenangan dirinya di istana, ya, dan kemewahan yang dia dapatkan untuk mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang Buddha. Walaupun dalam proses perjuangan betapa Gautama menjadi Buddha sangat berat, ya, tetapi ia harus pertama sekali melepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kita juga harus berani melepas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya pada saat ujian kita harus bisa melepas kesenangan dalam main game, ya, melepas sementara kesenangan untuk bermain game, ya, demi mendapatkan nilai yang bagus dengan cara belajar, ya. Dan melepas juga bisa berarti memaafkan. Terkadang kita sebagai manusia sulit memaafkan orang lain karena kita tidak bisa melepas kebencian yang ada dalam diri kita, ya. Padahal kebencian itu hanya membuat kita menderita. Pernah nggak melihat orang benci itu bahagia? Pasti tidak pernah. Karena pada saat kita membenci, ya, asal kita melihat orang kita benci, pasti kita menderita, sesak, ya. Jadi apa harus kita lakukan? Yaitu melepas kebencian itu. Jadi kita harus belajar melepas. Dengan belajar melepas sesuatu, maka kita akan lebih bahagia. Lalu sifat yang keempat, ya, sifat lu yang keempat adalah kebijaksanaan atau panya. Bijaksana artinya tahu apa yang harus dilakukan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selalu mengatakan baik saja tidak cukup, kita harus juga bijaksana. Karena kenapa? Karena kalau kita hanya baik, mungkin saja perbuatan baik itu bisa merugikan kita sendiri, ya. Contohnya,
kita ingin membantu orang lain, tapi kita mencuri dengan cara mencuri. Itu perbuatan baik tetapi tidak bijaksana. Benar tidak? Dan contoh yang lain adalah kita mempunyai makanan, ya, kita berikan makanan semua kepada orang lain sehingga kita kelaparan. Itu adalah tindakan baik tetapi tidak bijaksana. Tindakan yang bijaksana adalah melakukan perbuatan baik dengan cara yang baik. Oke, dengan kamu bijaksana, kamu tahu mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak harus kamu lakukan. Ya, dan dengan bijaksana kamu juga tahu akibat bila aku melakukan ini akibatnya apa, bila aku melakukan ini akibatnya apa. Ya, maka selalulah berlatih bijaksana dengan cara gimana, selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ya, berpikir dulu akibatnya apa, apakah ini tepat, apakah ini merugikan orang lain. Dengan begitu kamu sudah melatih kebijaksanaan. Yang kelima, sifat luhur yang kelima adalah daya upaya atau wirya. Kata lainnya juga biasa kita sebut sebagai semangat. Upaya atau wirya atau semangat artinya kita selalu tekun belajar dan berusaha untuk mencapai cita-cita. Bila kita mempunyai impian atau cita-cita yang harus kita capai, kita harus mempunyai wirya, ya. Wirya itu semangat, pantang putus asa, selalu belajar untuk mencapai sesuatu. Seperti Petapa Gautama yang terus berusaha untuk menjadi seorang Buddha. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Tadi saya sudah menjelaskan 5 dari 10 sifat luhur. Oke. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Saya berharap semuanya dapat menjaga kesehatan dan dapat mengendalikan pikiran dan menjaga pikiran kita tetap baik sehingga diri kita tetap bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namo Sanghyang Adi Budaya Namo.